Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Najela bersama rekan saya Ratu Zalfa Febrina. Kami di sini akan menjelaskan model pengembangan kurikulum dan juga model pengembangan pembelajaran. Nah, pada model pengembangan kurikulum, kami akan mengambil materi dari adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan, yang dimana itu kelas 5 SD dan pelajaran IPA. Nah, pada yang pertama itu menentukan tujuan, sasaran, dan target pembelajaran, yang dimana guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa. Contoh tujuannya itu misalnya siswa dapat menjelaskan pengertian adaptasi makhluk hidup, siswa dapat mampu menyebutkan jenis-jenis adaptasi makhluk hidup, siswa dapat memberikan contoh adaptasi hewan dan tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, pada contoh di kelas, guru menjelaskan bahwa setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Kedua itu memilih pengalaman belajar untuk membantu mencapai tujuan. Guru memilih kegiatan belajar yang sesuai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Contohnya, mengamati gambar hewan dan tumbuhan, menonton video tentang adaptasi makhluk hidup, diskusi tentang bentuk adaptasi hewan di lingkungan sekitar, mengamati bentuk paruh burung dan habitatnya. Nah, yang ketiga itu memilih isi atau materi pembelajaran, yang dimana guru menentukan materi yang akan dipelajari siswa. Contohnya, pengertian adaptasi, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku, contoh adaptasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat itu mengorganisasi dan mengintegrasikan pengalaman belajar serta materi, yang dimana guru menyusun kegiatan pembelajaran secara teratur dan saling berkaitan. Contohnya itu apersepsi, atau guru bertanya, mengapa unta mampu hidup di gurun? Nah, penjelasan materi adaptasi makhluk hidup, mengamati gambar dan video adaptasi hewan serta tumbuhan, diskusi kelompok mengenai contoh adaptasi, presentasi hasil diskusi, guru dan siswa menyimpulkan materi. Nah, yang kelima itu, yang terakhir, melakukan evaluasi, yang dimana guru menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Contohnya itu, siswa menjawab soal tentang adaptasi makhluk hidup, siswa menyebutkan contoh adaptasi hewan dan tumbuhan, dan guru menilai keaktifan siswa saat diskusi. Kesimpulannya itu yaitu dalam model Wheeler, pembelajaran dilakukan secara sistematis, mulai dari menentukan tujuan, memilih pengalaman belajar, menentukan materi, mengorganisasi pembelajaran, hingga evaluasi agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Baik, masuk pada model kedua, yaitu model Asur, yang akan kami jelaskan pada materi adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan kelas 5 SD. Poin yang pertama, menganalisis karakteristik siswa. Guru menganalisis kemampuan dan kebutuhan siswa. Contohnya, siswa lebih mudah memahami materi melalui gambar dan video. Lalu, sebagian siswa masih kesulitan membedakan jenis adaptasi makhluk hidup. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Contoh, siswa mampu menjelaskan pengertian adaptasi. Siswa dapat memberikan contoh adaptasi makhluk hidup dengan benar. Poin yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Guru menentukan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Contoh, pada metode bisa menggunakan diskusi dan demonstrasi, pada media video dan gambar hewan serta tumbuhan, dan terakhir pada bahan yaitu buku IPA dan kartu gambar hewan. Poin yang keempat, menggunakan media dan bahan pembelajaran. Guru menggunakan media dan bahan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Contoh, guru menampilkan video tentang adaptasi makhluk hidup, dan guru menunjukkan gambar berbagai jenis hewan dan makhluk hidup. Guru menjelaskan bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup. Poin yang kelima, melibatkan partisipasi aktif siswa. Siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Contohnya, siswa mengamati gambar hewan dan tumbuhan, siswa berdiskusi dalam kelompok, siswa menyebutkan contoh adaptasi di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi pembelajaran. Guru melakukan evaluasi dan memperbaiki pembelajaran jika diperlukan. Contohnya, guru memeriksa hasil tugas siswa, guru memberikan penjelasan ulang pada materi yang belum dipahami siswa. Dan yang terakhir, guru memperbaiki media pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kesimpulannya, dalam media Asur, pembelajaran dirancang menggunakan media dan metode yang menarik untuk melibatkan siswa secara aktif agar materi lebih mudah dipahami. Baiklah, sekian penjelasan dua model yang telah kami jelaskan. Kami harap para pendengar dapat memahami langkah-langkah dari dua model, yaitu model Wheeler dan model Asur. Sampai jumpa, bye-bye!